Allah melihat kamu. Hiduplah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, seakan-akan engkau dilihat oleh Allah, kan begitu. Jadi aku gak enak terus pekewo. Mau jadi kiai yang beneran, aku ya pekewo karo Kanjeng Nabi. Pakaian nih rek gitu. Boten pun. Boten, ampun. Misalnya saudara-saudara, hidup itu harus melalui 5S. Utamanya ya. Terus Umar bin Khattab, Ainun Najib, hadis Rasul dulu baru bikin hadis sendiri. Hadis Rasul ente nggak hafal, bikin hadis sendiri. Aku sembun boten. Makanya saya ndak mau lebih terkenal dari Nabi Muhammad. Ndak boleh. Tugas kita mempopulerkan Muhammad. Jangan sampai kita lebih populer dari Muhammad. Jangan bikin majelis Rasulullah. Majelis Allah Subhanahu wa ta'ala mesisan. Bikin klub sepak bola Ar-Rahman Ar-Rahim. Azza wa Jalla band. Mesisan wis. Kesuwen iki. Entakno kabeh wis. Tempe penyet Israel. Pedes kabeh wis Israel hari ini. Coba wis. Dintekno kabeh pokoke. Biro perjalanan pakai paten ya buruk wis biyen buruk wis dintekno wis entek iki sesuk Gusti Allah bingung iki opo tak kei malaikat 10 dilek kabeh dilek kabeh iki opo arek-arek sembarang kok didol iki lho. Oke, saya ndak akan baik, pokoknya semua dijual, apa saja dijual murah masalahnya, betul nggak? Dijual murah. Seorang artis mestinya kalau dikontrak itu tanya ini main film apa atau sinetron apa, ya toh? Saya tak lihat skenarionya dulu, kalau saya cocok kita ketemu lagi runding, ya toh? Kalau saya boleh saya akan menawar karena saya tidak sependapat sama skenario ini, kan begitu? Nanti kalau sudah sepakat inti dan idealisme skenarionya, baru kita runding syutingnya kapan, berapa lama, saya punya anak, saya punya kesibukan lain, cocok enggak waktunya. Kalau sudah cocok waktunya, dirunding lagi ini pakai kostum apa, pakai copot celana apa tidak. Nah itu dirunding juga. Tolong diceritakan sekarang bagaimana menjadi artis di Indonesia. Itu semua kan nggak boleh dijual, Mas. Itu namanya martabat. Dalam hidup kan kita tahu ada 3, nyawa, martabat, harta. Dan ini yang dilindungi oleh setiap muslim. Di mana ada engkau, aman nyawanya orang, aman martabatnya orang, dan aman hartanya orang. Selesai kalau 3 itu aman. Setahu saya dari beliau-beliau ini artis sekarang, misalnya di salah satu yang terbesar itu, nggak pakai gitu-gitu, pokoknya disuruh datang, ditelepon untuk coba kostum, tidak ngerti akan main apa, dan datang ke syuting pun tidak jelas skenarionya apa, pokoknya disuruh apa aja mau. Itu namanya bukan jual keaktoran, jual martabat. Seniman punya martabat, puisi ada martabatnya, pelawak aja ada martabat. Pelawak kok sing dieksploitir merongose, butake, kan gitu. PSE, jadi yang didolku fisik, saking gak melakukan UTE. Oke, ini contoh-contoh manusia. Jadi kita dan nanti di dalam satuan yang besar kita mengenal yang namanya kapitalisme. Nanti saya mohon Mas Yan untuk bercerita sedikit mengenai apa yang sedang kita hadapi bersama sekarang ini sehubungan dengan mentoknya kapitalisme dan bumerang kapitalisme internasional. Kita akan mengalami kolaps yang sangat serius, kecuali rakyat Indonesia. Nek Anda kan tidak ada kolaps.
Wis biasa. Oleh popo. Apa gak mangan wis biasa. Akeh tonggo, ya akeh konco, akeh warung, gitu. Ngutang. Mangan kerupuk 8 ngaku 3. Alah, gampang di Indonesia punya nafas sendiri rakyat Indonesia, dan yang diuntungkan adalah SBY, kelihatan di dunia seolah dia presiden yang sukses, padahal itu karena rakyatnya hidup dengan nafasnya sendiri, dengan ubet swastanya sendiri, tanpa tergantung negara, kan begitu. Jadi rakyat Indonesia sangat menolong pemerintahnya, bahkan sangat menolong dunia. Kalau yang kecil-kecil di Jalan Sudirman sangat menolong perusahaan-perusahaan besar. Akan makan apa itu karyawan-karyawan kalau nggak ada warteg-warteg di bawah? Jadi kan tidak rasional sebenarnya cash flow antara input dan outputnya di dalam perusahaan. Kalau nggak ada warung-warung kecil itu terus ya opo, kan begitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita kembali kepada pertanyaan apa sih yang boleh dijual, apa yang tidak. Menurut saya, departemen yang paling harus hati-hati itu kesehatan, pendidikan, kebudayaan, dan agama. Ini harus sesedikit mungkin berjualan. Bahkan mereka memang harus dibiayai. Jadi kalau Pak Jero Wajik pernah mengeluh, teman-teman saya menteri mengatakan bahwa departemen saya itu departemen konsumtif, tidak produktif. Loh ya memang harus konsumtif. Loh mosok seniman suruh jualan diri, mosok Rendra suruh. Dulu Rendra kan setengah mati dia keuangannya. Terus Rendra disuruh jualan puisinya, suruh bagaimana? Kita hormati dong kreativitasnya, kita hidupi dia, kan begitu. Makanya ngerti dong kalau rohani itu harus dibiayai. Cintamu itu harus kamu biayai, dan jangan dibilang itu konsumtif. Memang cinta, masuk cinta suruh biayai berarti jenenge melacur. Nah cinta itu membiayai, cinta harus dibiayai dong, kan begitu. Ya cinta memang harus dibiayai. Kalau mau didetail, gitu loh teman sekalian. Nah, terus kita sekarang punya ini. Sebelum Mas Yan dan Sabrang, saya mohon kita, karena beliau ini punya penyakit agak ngantuan kalau sudah larut malam, dan kita kasih ini. Tolong cerita dulu Mbak Westi, Mbak Dewi tentang film itu. Film itu kan juga apa ya? Itu yang bikin mereka bertiga sebenarnya, Sabrang sama Mbak Dewi sama Mbak Westi. Film itu yang bu film piye lah. Saya disuruh bantuin, saya bantuin, dan saya nggak punya pengalaman film, tapi tetap saya tuliskan. Saya ini bukan seorang profesional, jadi saya tidak mengerti profesi apapun. Saya hanya punya pekerjaan sekarang ini membantu yang saya bisa, siapa saja yang minta bantuan kepada saya di bidang apapun saja, gitu loh. Sehingga saya tidak punya diri saya sendiri. Saya tidak pernah memikirkan diri saya sendiri. Saya tidak punya karier dan tidak punya cita-cita apapun. Saya juga tidak akan mencalonkan diri jadi apapun. Wong dadi awakku dhewe meh gagal katanya nyalon-nyalon dadi liyane barang. Gitu loh, lah ngerepoti aja gitu loh. Jadi barang siapa masih mencalonkan diri, saya tidak percaya sama dia. Barang siapa masih mencalonkan diri, saya sudah tidak percaya kepada dia. Itu rumus saya. Kalau Indonesia masih hidup dengan orang yang mencalonkan diri, Indonesia akan hancur. Wis percaya wis. Dan itu tidak lama lagi. Saya tidak menganjurkan golput, cuman kalau tidak golput itu nemen gobloknya loh. Enggak, cuman enggak golput ya enggak apa-apa, cuman yo rodok nemen gitu loh. Yo mosok gak kapok-kapok kayak biyen wis jelas mangan taek kayak biyen juk dimut ae. Masih dikulum terus udah jelas tai. Masih dikulum terus masih optimis, jangan-jangan permen ya, coba. Lu kok pahit, lu kok gimana? Sebentar, mungkin lidah saya yang nggak sehat ini. Coba lagi, setiap 5 tahun ngemut meneng. Wes jelas taek, jadi matmu taek ada hari ini. Padahal ngemut itu lah enak sih jangan, asal tepat. Semua harus pada proporsinya masing-masing lah ya. Jadi kalau orang sudah tidak mengerti proporsi, tidak mengerti patrat, tidak mengerti ketepatan apa harus bagaimana, ya harus di mana dan seterusnya, maka dia akan hancur hidupnya. Nah,
Sekarang kita pelan-pelan sebelum disetel dikit, mungkin Mbak Dewi, Mbak Westi, Mas Abrang bisa nambahin dikit cerita mengenai Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak cerita ya sedikit tentang perjalanan ini. Film kedua saya dan Sabrang yang akan beredar setelah Minggu Pagi di Victoria Park. Jadi awalnya memang yang paling sulit adalah mendekati Cak Nun untuk meminta beliau untuk menulis. Pada saat itu kita berpikir bahwa kita harus punya satu film yang juga ikut memberikan sesuatu yang bisa mencerdaskan dan bisa membawa pulang dari isi film itu. Dan kita pengen bicara tentang hal-hal yang lebih spiritual, dan kalau bukan Cak Nun yang ngomong gitu, bukan yang nulis gitu, saya pikir nggak akan ada yang bisa. Jadi pada waktu itu kita minta sama Cak Nun, kita bilang bahwa Cak Nun, kalau Cak Nun sayang sama kita, sayang sama masyarakat Indonesia, bikin filmnya Cak Nun